Baiklah para jamaah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung di tenda Ramadan, demikian pula bagi para jamaah yang mengikuti dari rumah. A'azzanillahu wa iyyakum, ya, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa kita sekarang sudah sampai di hari apa ini? Hari Ahad 4 Ramadan 1444 Hijriah. Ya, Alhamdulillah Allah masih memberikan pada kita kesempatan untuk terus berpuasa, dan kita terus mohon pada Allah semoga Allah memberikan keberkahan pada waktu kita, keberkahan pada usia kita, keberkahan pada keluarga kita, demikian pula pada harta kita semuanya. Allahumma amin. Para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, kurang lebih 30 menit ke depan insya Allah pada sore hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah tema yang berjudul apa kemarin? Ramadan bulan kesabaran, ya. Ramadan bulan kesabaran. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau di dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, ya, yang menjelaskan tentang bekal bagi orang yang sabar, demikian pula orang yang bersyukur. Beliau membuat bab, ya, fi bayani annal insan la yasaghni anil sabri fi halin minal ahwal. Ya, bab yang menjelaskan bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari kesabaran, ya, sama sekali. Jadi maksudnya kita sangat butuh kesabaran di setiap saat. Fa innahu baina amrin yajibu alaihi imtithaluhu wa tanfidhuhu. Karena seorang itu, ya, berada di antara perintah yang harus dia laksanakan, harus dia amalkan. Wa nahyin yajibu alaihi ijtinabuhu wa tarkuhu. Ya, selain perintah tadi yang harus diamalkan, dia juga berada, ya, di antara larangan-larangan yang harus ditinggalkan, harus dijauhi. Wa qadarin yajri alaihi ittifaqan. Di satu sisi, ya, takdir Allah itu berjalan baginya, ya. Terus di satu sisi yang lainnya, wa ni'matin yajibu syukrun mun'im 'alaiha. Di satu sisi juga dia berada di dalam kenikmatan yang harus dia syukuri nikmat tersebut, ya, dia syukuri pada Allah yang telah memberikan kenikmatan padanya. Wa idza kana hadhil ahwal la tufarikuhu, apabila keadaan tersebut tidak lepas darinya, dan memang seperti ini, kita tidak lepas dari perintah, larangan, takdir, kenikmatan, ya. Maka kata beliau, fasabru lazimun lahu ilal mamat. Maka kesabaran itu harus, ya, lazimun lahu, harus dia amalkan terus menerus, harus ada padanya ilal mamat, sampai dia meninggal dunia, ya. Wa kullu ma yalqal 'abdu fi hadhihi dari la yakhlu min naw'ain, ya, dan segala sesuatu yang dijumpai oleh seorang hamba di dunia ini tidak lepas dari dua perkara. Ahaduhuma yuwafiqu hawahu wa muradahu. Yang pertama adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya. Adapun yang al-akhar, yang kedua, yukhalifuhu wa huwa muhtaju ila sabri fi kullin minhuma, ya. Ada yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, ada yang menyelisih hawa nafsunya, ada yang menyelisih keinginannya. Dan pada kedua hal tersebut kita semuanya butuh sabar, ya.
Nah, berarti apabila demikian, maka termasuk di bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita sangat butuh kesabaran. Ya, bulan Ramadan, bulan yang kita sangat butuh kepada kesabaran. Ya, di bulan Ramadan ada perintah-perintah, di bulan Ramadan ada larangan-larangan. Di bulan Ramadan kita tidak lepas dari takdir Allah. Di bulan Ramadan juga kita tidak lepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan apa yang kita dapat di bulan Ramadan ini tidak lepas dari yang diinginkan oleh jiwa kita, diinginkan oleh hawa nafsu kita. Ya, ada juga hal-hal yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu kita. Ya. Makanya bulan Ramadan ya, ini adalah bulan kesabaran. Kalau seandainya ada orang yang bertanya bagaimana kiat sabar ya, di bulan Ramadan, amalkan ya perintah Allah, perintah Rasulnya ya, maka dia insya Allah akan sabar. Dengan kata lain, Ramadan ini adalah madrasah. Madrasah. Apa itu madrasah? Sekolah. Ya, ya di antara kriteria kelulusan orang yang lulus di bulan Ramadan, dia akan tambah apa? Sabar. Ya, semestinya demikian. Semestinya demikian. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah diri-diri kita, ya, apakah kita semakin baik ya atau semakin buruk? Ya, naudzubillah. Yang kita harapkan tentu kita berubah menjadi semakin semakin baik. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, baik yang mengikuti dari rumah atau demikian pula yang hadir langsung di tenda Ramadan, ya. Bahkan Rasul Shallallahu alaihi wasallam sendiri ya dalam beberapa hadis beliau, di antaranya ada hadis dari Abu Utsman An-Nahdi, seorang tabi'in yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah bercerita bahwasanya Abu Hurairah berkata, aku pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saumu syahril sabri wa saumu thalathati ayamin min kulli syahrin saumud dahri." Puasa bulan kesabaran dan puasa 3 hari dari setiap bulan itu adalah puasa sepanjang tahun atau setahun penuh. Ya. Maksudnya apa? Puasa bulan kesabaran ini adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai bulan kesabaran. Ya, karena memang dituntut kita untuk sabar. Ya. Di hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan, "Shamu syahrus sabri wa thalathati ayyamin min kulli syahrin yudhibu wa haras sadri." Puasa di bulan kesabaran. Bulan apa tadi? Bulan Ramadan. Ya. Dan puasa 3 hari setiap bulannya itu dapat menghilangkan waharas sadri, menghilangkan penyakit-penyakit buruk yang ada di dalam dada. Ya, penyakit-penyakit buruk yang ada di dalam dada, penyakit iri, dengki, hasad dan semacamnya. Nah, di hadis yang mulia ini juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa puasa bulan Ramadan itu adalah puasa bulan kesabaran. Ya. Ya, menunjukkan di bulan Ramadan kita sangat butuh untuk sabar. Ya. Kemudian, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ada ada sifat baik yang kita tahu namanya sabar, tapi mungkin banyak dari kita yang tidak tahu apa itu hakikat dari sabar. Apa itu sabar, ikhwah sekalian? Hmm? Kalau dalam bahasa Arab, sabar orangnya itu sobur. Mungkin kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi subur. Ya. Pak Subur. Pak Subur itu orang yang sangat sabar. Berarti sobur itu artinya orang yang penyabar. Ya. Sobir orang yang sabar. Sobur orang yang penyabar. Apa itu sabar? Hakikat dari sabar yang dijelaskan oleh para ulama, ya, yaitu secara asalnya adalah al-habsu, menahan diri. Ya, sabar adalah menahan diri. Nah, ulama mengatakan sabar adalah habsun nafsi an maharimillah, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa habsuha ala faraidhihi, dan menahan diri, ya, menahan diri di atas ketaatan pada Allah, di atas amalan-amalan yang Allah fardukan atas hamba. Dengan kata lain, di atas ketaatan-ketaatan Allah. Itu maksudnya dalam rangka melaksanakan ketaatan Allah, ya, kepada Allah. Dan yang terakhir, wa habsuha anit tasakhuti wasyikayati li aqdarihi. Menahan diri dari berkeluh kesah, ya, dari berkeluh kesah terhadap takdir Allah. Ya, menahan diri dari berkeluh kesah terhadap takdir Allah. Nah, itu hakikat kesabaran. Apabila kita perhatikan definisi secara istilah dari kesabaran adalah seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa kesabaran itu terbagi menjadi berapa? Tiga. Ya, kesabaran terbagi menjadi tiga. Pertama, sabar kalau sesuai dengan definisi yang sudah kita sampaikan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan atau larangan-larangan Allah. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah, ya, terkhusus takdir yang kurang baik. Meskipun takdir yang baik ini pun butuh kesabaran juga. Nah, apabila demikian, ikhwas sekalian, kita tahu bahwasanya sabar berarti terbagi menjadi tiga. Ya, kemudian ibadah puasa yang kita lakukan, ya, ini tidak lepas dari tiga poin ini, ikhwas sekalian, para jamaah sekalian. Coba kita perhatikan. Poin yang pertama, sabar dalam menjauhi kemaksiatan dulu, ya. Oke. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Orang yang puasa apa yang dia jauhi? Ya, orang yang berpuasa menjauhi segala pembatal pembatal ibadah puasa. Dia menjauhi makan, menjauhi minum, menjauhi hubungan suami istri, ya kan? Itu dapat merusak, ya, keabsahan puasanya. Ya, itu kemaksiatan. Kalau dilakukan di malam hari, boleh silahkan. Dilakukan makan sahur, ibadah. Dilakukan ketika berbuka, ibadah. Tapi kalau dilakukan selain daripada itu, mungkin setelah tarawih, secara asalnya mubah, ya. Tapi kalau dilakukan di siang hari menjadi apa? Haram. Ya, menjadi haram. Kemudian juga dia menjauhi segala pembatal pahala ibadah puasa dari berbagai macam kemaksiatan. Ya. Kalau dia lakukan, puasanya tetap sah, tapi sia-sia. Ya. Segala hal yang diharamkan di luar bulan Ramadan, maka ketika di bulan Ramadan, ketika berpuasa secara khusus, lebih apa? Lebih berhak untuk ditinggalkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh diantaranya seperti, ya, qaulu zur wal amalabih. Apa itu? Ucapan palsu, perbuatan palsu. Sebagian ulama menafsirkan ucapan palsu di sini adalah segala ucapan yang diharamkan. Perbuatan palsu berarti segala perbuatan yang diharamkan. Kemudian juga di antara yang dilarang adalah teriak-teriak. Ya, kalau ngisi kajian teriak-teriak boleh enggak? Kata siapa boleh? Ana nggak ngomong kok bisa bilang antum loh. Teriak-teriak kalau dibutuhkan boleh. Kalau tidak dibutuhkan, ya, secara asalnya ya ditinggalkan. Khutbah Jumat mengangkat suara, ya, boleh, silahkan. Ya, teriak-teriak ketika puasa, ya, ini perbuatan sia-sia. Atau demikian pula ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik ditinggalkan. Pembicaraan cabul ditinggalkan, perbuatan orang yang bodoh, ya, pereng-perengan, ya, ditinggalkan. Di luar bulan Ramadan itu tidak mendatangkan keberkahan, di bulan Ramadan, ya, itu keburukan. Hal yang sia-sia, ya, bahkan bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan dosa, ya. Nah, ini berarti dia menjauhkan dirinya dari segala hal yang bisa segala hal yang dilarang
merupakan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, macam yang kedua tadi apa? Sabar dalam melaksanakan ketaatan, ibadah, ya. Puasa adalah ibadah, ya tidak? Ya, dan puasa butuh kesabaran, menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, itulah yang disebut puasa dan itu adalah ibadah. Ini butuh kesabaran. Ya. Coba antum puasa butuh sabar tidak? Menahan dahaga, lapar, haus itu sabar tidak? Butuh kesabaran tidak? Butuh. Ya. Butuh sabar kita. Ya, lihat anak kecil apa namanya ada yang minum es krim itu diminum atau dimakan? Ya lihat, aduh siang-siang lihat anak makan cendol, makan es kelapa atau yang minuman-minuman yang kita suka, ya kita sedang berpuasa, sabar kita, ya tidak boleh membatalkan puasa kita karena hal-hal sepele seperti itu, ya tidak dibolehkan, ya jadi itu adalah ketaatan yang kita butuh sabar. Kemudian selain daripada itu yang ketiga apa tadi? Sabar dalam menghadapi takdir takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang berpuasa terkadang dia mendapatkan apa? Ada orang yang menyakiti, ada orang yang mengganggu, ya kan? Ada orang yang apa? Mungkin ada orang yang tidak berpuasa, pamer di hadapannya, ya, bawa nasi padang atau apa tadi es krim, ya, atau apalah. Ya, itu ada gangguan-gangguan ketika dia berpuasa, ada gangguan-gangguan. Ya, sedang naik mobil santai-santai, kemudian ada yang was-was hampir nyerempet atau bagaimana, ya. Ini yang kita dapatkan. Ya, makanya Rasulullah SAW kemudian mengatakan ketika ya fa insab wa idza ahadun sabahu aw syatamahu, kalau ada seorang yang mencercanya atau mengganggunya, falyaqul inni shaimun. Maka katakanlah aku sedang berpuasa, ya. Nah, ini diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan aku sedang berpuasa. Ya, karena memang sabar, karena memang puasa itu butuh kesabaran. Makanya para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berpuasa, ya, di bulan kesabaran ini, ya orang yang berpuasa dia melakukan tiga macam dari kesabaran, ya sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menghadapi takdir Allah, ya maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa, pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu luar luar biasa, ya. Sebelumnya sebelumnya saya tadi sempat menyinggung di antara sabar itu adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah. Yang apakah khusus yang buruk saja atau termasuk yang baik? Eh? Atau mencakup kedua-duanya? Yang saya sampaikan tadi adalah contoh sabar dalam menghadapi apa? Menghadapi takdir Allah yang tidak baik. Coba untuk takdir Allah yang baik, contoh kesabarannya seperti apa coba? Atau contohnya apa? Baik di luar di saat di sedang berpuasa atau di luar puasa. Di luar puasa bolehlah. Seorang mendapatkan takdir Allah yang baik sehingga dia butuh kesabaran. Contohnya apa? Nah, kalau nggak ada suaranya, eh? Dapat rezeki, dapat harta benda, dapat apa tadi? Uang. Terus dapat apa lagi? Eh? Dapat hadiah umroh. Terus apa lagi? Dapat cuan. Ya, sahih. Orang dapat rezeki yang banyak, melimpah, itu butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, bisa-bisa hartanya dia gunakan untuk apa? Kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit loh. Tidak sedikit orang yang punya rezeki yang melimpah, gaji yang besar, mungkin pendapatan yang wah, kemudian digunakan untuk hal yang diharamkan, ya, untuk narkotika, ya, untuk judi, untuk dia bingung buat apa ini duit banyak-banyak seperti ini. Ya, akhirnya digunakan untuk kemaksiatan pada Allah, sehingga dia butuh sabar, tahan, ya, tahan. Tidak boleh asal menggunakan harta tersebut ya untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali kepada satu poin bahwa pahala orang yang sabar itu luar biasa, ya.
Karena saya ulangi ya. Tadi puasa, orang yang berpuasa itu dia melakukan 3 kesabaran. Maka pahala bagi orang yang berpuasa ya itu luar biasa. Mana atau apa pahalanya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Az-Zumar, innama ya, ayat ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar yang disempurnakan ganjarannya, balasannya tanpa batas ya. Jadi akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ya, di antaranya orang yang berpuasa ya. Orang yang berpuasa butuh kesabaran. Di dalam sebuah hadis juga yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Amalan anak Adam itu semuanya adalah miliknya, semuanya adalah untuknya. Ini nih hadisnya tuh di atas itu tuh. Ini terjemahannya ya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Puasa itu untukku atau milikku kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan membalasnya. Ya. Ini menunjukkan puasa itu milik Allah ya. Kalau amalan yang lainnya itu diserahkan pada anak Adam, untuk anak Adam, untuk manusia, dan puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan membalasnya. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, kullu amali ibni Adam yudha'af. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Satu menjadi 10. Illa saum atau illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana jazibihi. Ya kecuali puasa, puasa itu untukku, milikku, dan aku sendiri akan membalasnya. Yang menunjukkan bahwa balasan puasa ya itu tanpa batas. Balasan pahala puasa itu tanpa batas ya, belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya yang kita ketahui dari keutamaan dari ibadah puasa ya. Kemudian para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung atau demikian pula yang mengikuti dari rumah, kalau kita eh, lihat ya atau kita rinci lah dari fenomena kesabaran di tengah bulan Ramadan, maka kita dapati banyak sekali ya. Saya baca saja ya contoh-contoh kesabaran di tengah bulan Ramadan ya. Di antara fenomena kesabaran di bulan Ramadan ya, yang kita tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan kesabaran ya. Yang pertama, di waktu sahur, bangun untuk makan sahur itu butuh sabar tidak? Butuh sabaran, butuh sabar. Apalagi terkadang kalau malam tidurnya agak terlambat ya. Kemudian setelah terbit fajar kedua ya, setelah atau dengar adzan lah ya, dia harus sabar menahan lapar dan dahaga sampai tenggelam matahari ya, karena memang puasa itu butuh kesabaran. Itu yang disebut dengan puasa ya. Kemudian juga ya setelah itu dia wudhu, siap-siap menuju ke masjid untuk salat subuh secara berjamaah, itu pun butuh kesabaran ya. Mungkin dia pengen langsung tidur, pengen istirahat, capek ya, kerja sampai malam, atau mungkin pagi nanti mau kerja masuk jam berapa, jam 8 contohnya, dia mau istirahat dulu ya, tapi dia punya kewajiban sholat subuh, butuh kesabaran. Setelah dia sholat fardu ya, dia tahu ada yang disyariatkan dari ibadah-ibadah yang baik, ada zikir setelah sholat fardu, kemudian ada zikir pagi ya. Setelah itu juga dia pengen mendapatkan bagian dari pahala Al-Qur'anul Karim, sehingga dia menyiapkan waktu untuk meluangkan waktu untuk tilawah Al-Qur'an, dan itu butuh kesabaran. Kita pegang Al-Qur'an, pegang mushaf ya, itu butuh kesabaran. Ya, termasuk di satu sisi juga kita butuh menjauhkan diri kita dari apa ini? Dari HP saat berpuasa. Ini butuh kesabaran. Ya. Kuat-kuatan ini kita megang mushaf ini, atau kita megang Al-Qur'an, atau megang megang HP. Nah, itu butuh kesabaran. Ya, kemudian sebagian dari kita ada yang beraktivitas keluar ya, yang di luar mungkin banyak gangguan ketika bekerja, butuh kesabaran. Ya. Kemudian juga dia ketika pergi keluar untuk bekerja, ada orang yang curang, ada orang yang tidak baik, ada orang yang mengganggu, butuh kesabaran. Ya. Kemudian juga di tengah aktivitasnya, bisa jadi di menjelang zuhur
usahanya lagi lancar-lancarnya, warungnya banyak yang membeli, tapi dia harus tutup istirahat sejenak untuk apa? Untuk sholat zuhur. Di waktu asar sholat asar itu pun butuh kesabaran. Kemudian menunggu waktu buka puasa sambil mendengar, menyimak kajian seperti ini butuh kesabaran. Ya, coba dilihat baik yang melalui lewat Zoom ataupun YouTube ataupun Facebook atau yang hadir langsung, ya. Untuk menyimak kajian seperti ini butuh kesabaran di tengah bulan Ramadan. Apalagi nanti ini selama berapa? Selama 29 atau 30 hari, setiap hari dengan kata lain. Itu butuh kesabaran, ya. Kemudian menyimak sambil berusaha untuk tidak apa melihat HP, ya. Itu butuh kesabaran, kecuali kalau untuk mencatat beda beda lagi, ya. Kemudian setelah itu setelah berbuka dia pun butuh kesabaran agar tidak banyak-banyak makan. Ya tidak. Kalau kita tidak sabar, penuh langsung ini perut. Kalau sudah penuh kemudian berat salat tarawihnya, ya, sehingga dia butuh kesabaran, tidak dipenuhi langsung. Kemudian juga nanti dia sholat tarawih butuh kesabaran. Terkadang imamnya macam-macam, ya. Imam ada yang tua, ada yang pelan-pelan, ya. Dia butuh kesabaran. Malam hari setelah tarawih dia tidak pengen tidur dulu, pengen tilawah Quran dulu, ya. Butuh kesabaran dan lain sebagainya. Banyak fenomena kesabaran yang ada di bulan Ramadan. Sehingga benar tadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa dalam kehidupan kita ini, ya, tidak lepas dari yang namanya kesabaran. Kita sangat butuh kesabaran. Kemudian para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, lalu kira-kira bagaimana kiat kita untuk sabar? Nah, di penghujung dari kajian sore hari ini kita bersama-sama akan belajar, ya, kiat untuk sabar, ya. Para jamaah, bagi siapa dari kita yang ingin sabar, ya, dan kita semuanya ingin menjadi orang yang penyabar, ya. Yang pertama, amalkan ibadah puasa dengan baik dan benar. Ya, ini tadi sempat kita singgung. Seorang yang mengamalkan ibadah puasa dengan baik dan benar, yang Rasul mengatakan bahwasanya puasa bulan Ramadan ini adalah puasa bulan kesabaran, ya. Maka ini modal kuat untuk, ya, untuk dia bisa sabar, ya. Orang yang berpuasa itu lemah, makannya sedikit, ya. Maksudnya kalau siang dia tidak makan sama sekali, ya, kemudian tenaganya sedikit, maka ini sangat membantu dirinya untuk bersabar. Berbeda dengan orang yang kenyang. Kalau orang yang kenyang itu pengennya melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya yang dinasihatkan oleh para ulama, ya, agar orang itu bisa sabar adalah apa? Tidak makan banyak-banyak, ya. Tidak makan banyak-banyak. Jadi amalkan ibadah puasa dengan baik dan benar, maka ini adalah cara untuk bersabar. Yang kedua, rutinkan, biasakan ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan. Apa saja ibadah utama di bulan Ramadan selain puasa, ikhwas kalian? Pertama, selain puasa, apa? Salat tarawih. Kemudian, membaca Al-Quran. Apa lagi? Satu lagi lah. Hah? Oke, sedekah atau berbagi buka puasa. Apa lagi? Tambah lagi. Doa, ya, zikir. Bolehlah. Nah, itu diamalkan. Karena ibadah itu butuh sabar, butuh kesabaran sebagaimana sudah kita pelajari bersama, ya. Jadi merutinkan ibadah-ibadah yang baik, ya, ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka itu kiat untuk sabar. Selanjutnya, poin yang ketiga, para jamaah sekalian azza wa iyyakum, adalah dengan memohon berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, ya, dan tidaklah engkau bisa bersabar kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi yang memberi kita kesabaran ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sabar dalam melaksanakan perintah, kita bisa sabar dalam menjauhi kemaksiatan, kita bisa sabar dalam menghadapi takdir Allah itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila demikian, mohonlah kepada Allah agar diberikan kesabaran. Nabi Daud
ketika berperang melawan Jalut, ya. Nabi Daud mengatakan dan kaumnya pada saat itu pasukannya mengatakan, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, curahkanlah pada kami kesabaran. Mohon pada Allah. Ya Allah, Allah ja'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang penyabar. Atau Allahumma hadini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anti. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang mulia. Ya, di antara akhlak yang mulia tersebut adalah kesabaran. Ya, karena sungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan pada akhlak yang mulia kecuali hanya Engkau semata. Ya. Mohon pada Allah agar diberikan akhlak yang mulia, di antaranya adalah kesabaran. Kemudian di antara kiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah berusaha untuk bersabar. Ya, butuh usaha, butuh dibiasakan, butuh dibiasakan untuk bisa bersabar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Dan siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan kesabaran padanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dan seorang tidaklah dia diberikan pemberian karunia ya yang lebih baik dan yang lebih melapangkan dada daripada kesabaran. Ya. Nah ini menunjukkan namanya sabar butuh dibiasakan. Tidak mungkin orang yang tidak penyabar tiba-tiba dalam hitungan sehari 2 hari langsung menjadi orang yang penyabar. Tidak. Ya, butuh waktu. Ya, bahkan bisa jadi dia selama seumur hidupnya berusaha untuk apa? Untuk bisa sabar. Terus berusaha dia. Ya, terus untuk berusaha untuk bisa sabar. Ya, karena namanya kesabaran itu butuh dibiasakan. Ya, butuh dirutinkan. Dan yang terakhir para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ya, ini terakhir pada kesempatan kali ini, ya, kiat-kiat yang lain tentu banyak adalah berusaha untuk mempelajari keutamaan dan keistimewaan dari kesabaran, ya. Ya. Jadi perlu kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam keutamaan dari kesabaran, ya. Kita tahu bahwasanya sabar adalah akhlak yang mulia, sabar adalah akhlak para nabi dan rasul, sabar adalah akhlak para sahabat, sabar adalah akhlak orang-orang yang utama, orang-orang yang baik, ya. Sabar, dengan sabar seseorang itu akan mendapatkan banyak keistimewaan, ya. Sabar kata Rasulullah SAW adalah karunia yang paling baik, ya, yang paling menjadikan dada kita lapang, ya, dan lain sebagainya, ya. Dengan mempelajari ya tentang keutamaan dari kesabaran, keistimewaan dari kesabaran, dan ini butuh kajian tersendiri tentu saja, ya, maka ini bisa menjadikan seseorang insya Allah dia benar-benar sabar. Di satu sisi juga dia mempelajari akibat buruk dari apa kalau tidak sabar, ya. Kira-kira apa akibat buruk dari tidak sabar? Banyak, ya. Orang tidak sabar akan banyak hal-hal yang buruk yang keluar dari lisannya, yang keluar dari perbuatannya, yang keluar dari anggota tubuhnya, yang bisa mendatangkan murka Allah, mendatangkan murka orang lain juga, ya. Sehingga ya tidak ada kesempatan baginya kecuali untuk bersabar, dan sabar dari awal, bukan sabar karena kepepet, bukan sabar karena terpepet atau terpaksa, ya, sabar berusaha dari awal. Inilah para jamaah sekalian, ya, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih beberapa menit ya menjelang berbuka. Ya, semoga apa yang disampaikan ini sekali lagi bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.